Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Baik ya, semoga kalian yang di rumah selalu sehat dan baik. Nah, kalau ibu tanya kalian apa kabar, kalian jawabnya Alhamdulillah, sehat, hebat, yes. Oke, kita ulangi ya. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, sehat, hebat, yes. Oke. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama ibu saya Ma. Ibu akan mengajar kelas 4. Oke. Nah, ingat ya, sebelum memulai pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak masih semangat kan belajar di rumahnya? Harus dong. Nah, walaupun kita belajar dari rumah, kita masih bisa belajar dengan asik dan menyenangkan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, pembelajaran 1, subtema 1. Ingat ya, kalian harus banyak-banyak membaca. Nah, yang pertama, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, apakah kalian tahu nasi itu berasal dari beras? Beras itu berasal dari padi. Ayo, kita belajar mengenai. Nah, ini adalah gambar padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia karena padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi ialah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Anak-anak, hari ini ibu akan menjelaskan pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, kita simak ya gambar yang selanjutnya ibu tampilkan. Gambar apakah ini? Betul, pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, anak-anak, ibu akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam tentang pantai. Yang pertama, pantai ini memiliki ciri-ciri berbatasan langsung dengan laut. Yang kedua, sumber daya alam di pantai yaitu ikan, kerang, rumput laut, dan lainnya. Yang ketiga, manfaat pantai biasanya digunakan untuk objek wisata. Yang keempat, mata pencaharian penduduk di daerah pantai antara lain nelayan, petani garam, dan lainnya.
Selanjutnya, Ibu akan menampilkan gambar. Gambar apakah ini? Ya, gambar dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang memiliki tinggi 500 meter di atas permukaan air laut. Ciri-ciri dataran tinggi adalah yang pertama, memiliki tinggi 500 meter di atas permukaan laut. Ciri dataran tinggi yang pertama adalah memiliki tinggi 500 meter di atas permukaan air laut. Yang kedua, sumber daya alamnya yaitu tanaman, sayuran, buah-buahan. Yang ketiga, manfaatnya biasanya digunakan sebagai peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Mata pencahariannya yaitu berupa petani dan perkebunan. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan gambar. Gambar apakah ini? Ya, gambar dataran rendah. Dataran rendah merupakan permukaan bumi yang datar yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Ciri-ciri dataran rendah yang pertama yaitu ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Bentuk sumber daya alamnya adalah hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya sebagai pertanian, perindustrian, perkebunan, dan peternakan. Apabila kalian kurang paham, silakan hubungi Ibu untuk bertanya. Nah, untuk tugasnya ialah sebagai berikut. Ingat, apabila kalian kurang paham, silahkan hubungi Ibu untuk bertanya. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.